Supreme Martial God Technique. Bab 2351-2360. Bab 2351 Dia terlalu gila. Tian Yuan, kami di sini sebagai tamu. Dendam antara Luo Yiyun, Diaken Sekte Tianmen, dan Wu Yun diprakarsai oleh Luo Yiyun. Tidak peduli apa yang dipilih Wu Yun, Anda tidak dapat menyalahkan dia atas masalah ini. Tidak boleh menuding. Wu Yun. Yun. Jangan targetkan dia. Tidak peduli keputusan apa yang akan diambil Wu Yun nanti, kamu tidak bisa menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk menargetkan Wu Yun mulai sekarang. Mendengar perkataan Jiling, Tian Yuan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya tidak terlihat bagus, dan terlihat jelas dia tidak ingin mengangguk setuju. Namun, Jiling angkat bicara. Dan latar belakang Wu Yun sangat kuat. Selain mengangguk setuju, apalagi yang bisa dia lakukan? Setelah beberapa saat, Tian Yuan berkata kepada Wu Yun, masih ada 1 bulan sampai pertemuan perekrutan magang. Oke. Wu Yun mengangguk, 1 bulan. Lin Yi, jika itu masalahnya, maka Anda dan saya akan bertarung taruhan. Agaknya, Anda juga harus lulus konferensi perekrutan 3 kekuatan besar sebelum Anda dapat memasuki salah satu dari 3 kekuatan besar dan menikmati sumber daya pelatihan yang mereka miliki. Ini adalah aturan kedua area alam dewa. Anda dan saya sama-sama tidak bisa dilampaui. Jadi, kami akan menganggap ini sebagai taruhan. 1 bulan kemudian, pada pertemuan perekrutan 3 kekuatan utama, Anda dan saya akan bertarung. Jika kamu mengalahkanku, aku tidak akan melanjutkan masalah Luo Yiyun. Aku akan menanganinya bagaimana Balai Penegakan Hukum menanganinya. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan memanggilku kakak. Mulai sekarang, kamu harus patuhi semua perintahku. Bahkan jika aku memintamu pergi. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak boleh melanggarnya sama sekali. Bagi para kultivator, keberuntungan adalah hal terpenting selain bakat. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan bersumpah kepada Tuhan dengan keberuntungan kita sendiri, dan kita tidak akan pernah melanggarnya selamanya. Bagaimana? Apakah kamu berani? Tentu saja, ini adalah masalah pribadi antara kamu dan aku, jadi jangan libatkan Tuan di belakang kamu dan aku. Namun, jika kamu tidak berani, mungkin kamu dan aku harus Tuan telah ditarik keluar, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak bertaruh denganku. Tuanku tidak sebebas itu, dan aku tidak ingin merepotkannya. Jika kamu tidak ingin bertaruh, maka kamu mundur selangkah hari ini. Aku akan menghancurkan setengah dari budidaya Luo Yiyun. Kamu dan aku tidak akan mengganggu sungai mulai sekarang. Dengan kata lain, Wu Yun maju dan mundur. Lin Yi sangat marah sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jiling dan 3 diaken yang hadir, termasuk Tian Yuan dan Luo Yiyun, semuanya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Karena mereka tidak menyangka Wu Yun akan menggunakan sudut yang rumit untuk membuat taruhan yang aneh. Selain itu, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bagaimana dewa tingkat kedua Wu Yun bisa menjadi lawan penghancuran misterius tingkat ketiga Lin Yi. Tapi karena dia bukan lawan, kenapa dia bertaruh seperti itu? Bukankah ini meminta kematian? Pemikiran seperti itu juga ada di benak Lin Yi. Setelah merenung sejenak, Lin Yi mengangguk dengan tatapan sinis di matanya. Oke, bajingan, 1 bulan, lalu 1 bulan. Menurut apa yang kamu katakan, dalam 1 bulan, kamu dan aku akan bertarung di pertemuan perekrutan murid dari 3 kekuatan besar. Siapapun yang kalah, panggil kakak tertua lawan dan bersumpah demi keberuntungan. Tidak melalui tuan kedua belah pihak. Tapi kamu harus ingat, apa yang tidak kamu katakan tadi. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus tidak lagi kejar Luo Yiyun, tapi kamu juga harus berlutut, panggil aku kakak tertua, aku bersumpah demi keberuntungan. Jika aku membiarkanmu mati, kamu harus mati. Aku tidak bisa membiarkan tuanmu maju. Dari kata-kata ini, terdengar bahwa Lin Yi sebenarnya adalah tabu master di balik Wu Yun. Faktanya, jika bukan karena contoh Lin Yi di depannya, dan Wu Yun hanya mengatakan bahwa dia memiliki guru yang kuat, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Tapi kebetulan dengan Lin Yi di depan, master palsu Wu Yun begitu mudah dipercaya oleh semua orang. Oke, Wu Yun menjawab sambil tersenyum, kalau begitu,
kamu bisa pergi. Ingat, sampai jumpa di pertemuan perekrutan magang sebulan lagi. Lin Yi mencibir, berbalik, dan meninggalkan hukum aula penegakan hukum. Tian Yuan dan Luo Yiyun memiliki ekspresi rumit dan aneh di wajah mereka, dan mereka membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah lama diseduh, tidak ada yang dikatakan. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Jiling dan meninggalkan balai penegakan hukum. Mungkin untuk bertanya pada Lin Yi apakah dia yakin. Setelah mereka pergi, Jiling memandang Wu Yun dengan ekspresi aneh yang sama di wajahnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia masih bertanya, Wu Yun, aku memberimu kesempatan. Turunkan saja kepalamu, jangan berkelahi dengan Lin Yi, beri mereka wajah, biarkan Luo Yiyun pergi, dan aku akan membantumu dari samping. Ucapkan beberapa patah kata dan hidupmu akan jauh lebih mudah di masa depan, mengerti? Anak muda, jangan terlalu terburu-buru. Wu Yun menyela Jiling bahkan sebelum mengucapkan kata itu. Saya tahu, wakil kepala balai, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi, saya, Wu Yun, tidak pernah menundukkan kepala saya kepada siapapun, apalagi dia hanyalah pemecah misterius tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat budidayanya, apa yang bisa dia lakukan. Dia terlalu gila. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan bersiap untuk meninggalkan aula penegakan hukum. Jiling menghentikan Wu Yun, mau kemana? Di luar, cari tempat untuk berlatih. Masih ada 1 bulan lagi. Aku harus bersiap. Saat itu, aku akan punya adik laki-laki. Setelah itu, Wu Yun meninggalkan ruang pertemuan balai penegakan hukum tanpa menoleh ke belakang. Jiling dan ketiga penegak hukum tertinggal, saling memandang dan menggelengkan kepala dalam diam. Mungkin, mereka ingin mengatakan bahwa orang yang benar-benar gila bukanlah Lin Yi, melainkan Wu Yun. Dewa tingkat kedua sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuat taruhan seperti itu dengan seseorang di tingkat Poksuan tingkat ketiga. Namun masalah ini pada dasarnya sudah pasti dan mereka tidak akan ikut campur lagi. Pada saat itu, bahkan jika tuan dari kedua belah pihak keluar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah meninggalkan balai penegakan hukum, Wu Yun terbang menuju pegunungan di kejauhan. Bersiaplah untuk mencari tempat berlatih sebentar. Namun meski begitu, alasan Wu Yun mengambil keputusan seperti itu jelas bukan karena impulsif, apalagi sombong dan cuek. Dia tentu punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Karena dia tahu. Bab 2352 Perburuan Harta Karun. Karena Wu Yun tahu, menyinggung Lin Yi mungkin sudah pasti hari ini. Keputusannya ini tidak hanya bisa menyelesaikan dendamnya dengan Lin Yi sekaligus. Yang terpenting bisa menghindari masalah yang diganggu oleh Master Lin Yi di kemudian hari. Dengan kata lain, apa yang terjadi hari ini, jika dia mundur selangkah, maka Lin Yi pasti akan merasa bahwa Wu Yun takut padanya, dan ketika kita bertemu lagi di masa depan, semangatnya pasti akan semakin luar biasa. Bukan ini yang ingin dilihat Wu Yun. Bahkan untuk beberapa tokoh senior, Wu Yun tidak mengizinkan mereka menunjukkan gigi dan cakarnya di hadapannya. Terlebih lagi, itu Lin Yi, rekannya. Dan jika lain waktu, atau hari ini, dia akan memulai pertarungan dengan Lin Yi secara langsung. Apakah kami bisa menang atau tidak, jangan katakan dulu. Jika perang terjadi hari ini, tidak akan ada pembatasan. Kalah tidak baik. Tetapi jika dia menang dan Tuan Lin Yi mendengarnya dan keluar untuk membantu, itu akan berakhir buruk bagi Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun tidak tahu orang seperti apa guru Lin Yi itu. Jika perlindungan betis sangat serius, maka tidak akan berakhir dengan baik. Dan jika ada taruhan hari ini, kebanyakan orang di wilayah alam dewa kedua akan mengetahuinya. Secara khusus, semua kekuatan yang disebutkan di area alam dewa kedua akan menjadi saksinya. Bahkan jika Tuan Lin Yi berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, Wu Yun juga akan mengatakan sesuatu. Wu Yun mempertimbangkan semua ini. Jiling berkata jika kamu mengambil langkah mundur hari ini, hari-hari yang akan datang akan lebih mudah. Faktanya, Wu Yun percaya bahwa jika kita mengambil langkah maju hari ini dan benar-benar menyelesaikan konflik ini, dan kemudian menyelesaikannya untuk selamanya di bawah kesaksian semua orang, itulah kehidupan yang sebenarnya.
Hal semacam ini tidak bisa diselesaikan untuk selamanya. Itu benar-benar akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagi Wu Yun. Lagi pula, melihat temperamen Lin Yi, dia jelas bukan seseorang yang mau menyerah. Semakin Anda mundur, dia akan semakin menganggap Anda mudah ditindas dan dia akan semakin menginjak Anda. Singkatnya, dalam rencana Wu Yun, keputusannya jelas merupakan keputusan yang paling benar dan rasional. Namun, untuk menang atau kalah, faktanya, Wu Yun tidak sepenuhnya yakin. Meskipun dia percaya diri, masih ada kesenjangan besar antara dewa tingkat kedua dan Poksuan tingkat ketiga. Dan ketika saatnya tiba, di hadapan publik, Menara Indah Bintang 9, senjata suci, tidak boleh digunakan lagi. Bantuan yang dapat dimainkan oleh seni bela diri kedua, reinkarnasi hidup dan mati, tetapi sebelum kerugian karena tidak dapat berintegrasi secara sempurna dengan diri sendiri sepenuhnya dihilangkan, efek yang dapat dimainkan dalam pertempuran lompatan tidaklah besar. Kemudian, dia hanya memiliki beberapa kemampuan lainnya. Tubuh suci abadi, teknik anti cedera, bayangan dewa prajurit, cara membunuh, dan kekuatan tempur eksplosif meridian. Tetapi pada tahap ini, dia tidak tahu kemampuan dan ledakan seperti apa yang dimiliki Lin Yi. Dan semakin sering hal ini terjadi, Wu Yun akan semakin dianggap serius. Tanpa mengetahui detail pihak lain, Wu Yunruo masih ingin memiliki kendali penuh di tangannya sendiri. Kalau begitu, dia hanya punya satu cara, yaitu meningkatkan kultivasinya. Dan sesuai perkiraan prediksinya, jika kamu ingin melakukannya tanpa menggunakan senjata suci, kamu tetap memiliki keyakinan mutlak. Maka tingkat kultivasinya harus mencapai setidaknya tingkat ke-7 alam dewa. Lebih baik lagi jika memiliki level ke-8 atau ke-9. Lagi pula, Lin Yi, yang berada di level ke-3 dari Broken Mystery, mungkin tidak akan menganggur bulan ini. Jika Anda kebetulan menemukan peluang tersebut, dan dengan bantuan Tian Yuan, bukan tidak mungkin untuk mencapai pemecahan misteri tingkat ke-4 dalam sebulan. Oleh karena itu, Wu Yun harus meningkatkan kultivasinya setidaknya ke tingkat ke-7 Tuhan dalam bulan ini. Namun, para dewa tingkat ke-7 mudah untuk mengatakannya, tetapi bagi dia yang hanya berada di tingkat kedua dewa surgawi, ini adalah peningkatan penuh dari 5 tingkat kecil. Jika tidak ada harta untuk membantu, akan sangat sulit untuk hanya duduk diam dan berlatih. Pada dasarnya tidak mungkin. Aku akan memberi nenekmu sendok, bagaimana cara memperbaikinya. 1 bulan, 5 surga kecil, aku harus menemukan harta karun, apa yang bisa kulakukan tanpa harta. Tapi di mana aku bisa menemukan harta karun? Zhao Najiling wakil kepala istana mengatakan bahwa sebagian besar harta karun di wilayah alam dewa kedua direbut oleh sekte-sekte kuat itu, terutama 3 kekuatan teratas. Di mana saya dapat? Oh, Yue Yiren. Itu akan menjadi bagus jika kamu baik-baik saja. Kamu memiliki indera penciuman yang sangat tajam terhadap berbagai harta karun, jauh lebih sensitif daripada aku. Jika tidak terjadi apa-apa padamu, kamu pasti... Sayang sekali, Yuan Feng yang itu kamu bajingan, aku benar-benar membiarkanmu diracuni oleh kabut beracun dari awan ajaib. Sialan, aku harus menemukan jalan. Di pegunungan, Wu Yun bergerak maju, tetapi terkadang berdiri di tempat yang tinggi. Lihatlah sekeliling sesekali. Terkadang saya memejamkan mata, mencoba menangkap suasana istimewa dan unik di udara. Namun, saya tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Berulang kali, setelah jangka waktu tertentu, Wu Yun perlahan-lahan menyerah. Melihat ke belakang, saya melihat meskipun jaraknya sudah sangat jauh dari istana penegakan hukum, namun secara nyata masih belum cukup jauh. Itu masih termasuk dalam lingkup aktivitas manusia. Pegunungan ini terlalu dekat dengan jangkauan aktivitas manusia di alam dewa kedua. Bahkan jika ada harta karun, mereka mungkin telah digali oleh orang lain. Saya harus masuk lebih dalam. Yang terbaik adalah menemukan sedikit orang di hutan lebat di mana terdapat jejak aktivitas. Mari kita lihat apakah ada peluang untuk menemukan harta karun di hutan lebat itu yang dapat membantu saya dengan cepat meningkatkan budidaya saya. Meskipun kemungkinan ini tidak terlalu tinggi, tidak ada yang lain cara. Dalam bulan yang singkat ini,
jika saya ingin meningkatkan alam 5 surga kecil, hanya ada satu cara untuk diikuti. Jika saya tidak menemukannya, saya khawatir saya akan sakit kepala. Setelah berpikir, Wu Yun menjadi tenang. Terbang lagi, menuju lebih jauh ke pegunungan, terus bergerak maju. Namun, ketika Wu Yun terbang lebih jauh ke pegunungan, dia terbang kurang dari 1 kilometer. Di udara, dia tiba-tiba berhenti. Lalu segera sembunyikan napasmu. Saya melihat manuver yang cerdik, bersembunyi tepat di balik pohon raksasa. Untungnya, reaksinya tepat waktu, jika tidak, dia akan hampir ketahuan. Setelah menyembunyikan tubuhnya, dia melihat ke depan melalui dahan lebat dan dedaunan di pohon raksasa. Di depan, ada Bab 2353 Pemimpin Sekte Haoyang, Wu Haocheng. Di depan mereka, ada sekelompok kecil orang, sekitar 20 orang, yang sepertinya sedang menggali sesuatu. Kekuatan orang-orang ini tidak rendah. Apalagi di depan orang-orang ini, ada seorang pria paruh baya yang memerintah. Hal yang paling menakutkan adalah orang yang memegang komando. Kultivasinya justru membuat Wu Yun merasa tidak terlihat dan tak terduga. Wu Yun sejauh ini hanya melihat perasaan ini pada 2 orang. Salah satunya adalah Jiling. Yang lainnya adalah Tian Yuan. Yang lainnya, baik ketiga penegak hukum maupun Luo Yiyun, tidak dapat memberikan perasaan yang tidak terduga kepada Wu Yun. Terlebih lagi, meskipun orang ini memerintah di lapangan, namun temperamen yang terungkap dari setiap gerak tubuh dan gerak tubuh jauh di luar jangkauan orang awam. Itu pasti seseorang dari kekuatan besar, setidaknya tingkat wakil Master Sekte. Terlepas dari tingkat kultivasinya, temperamen seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang kuat biasa. Sepertinya orang ini mungkin sama dengan Sekte Tianmen, salah satu dari 3 kekuatan besar, dan salah satu pemimpin tertinggi dari 2 kekuatan lainnya. Sial, aku sangat tidak beruntung bertemu orang-orang ini di sini. Tapi untuk apa mereka menggali? Mungkinkah masih ada harta karun di sini? Wu Yun berbisik diam-diam di tempat persembunyiannya. Namun, sesuatu di luar dugaan terjadi. Keluarlah yang mulia, Anda sudah ada di sini, mengapa Anda bersembunyi? Demikianlah yang dikatakan pria paruhbaya di depannya yang memimpin penggalian. Setelah selesai berbicara, semua orang yang hadir menghentikan apa yang mereka lakukan. Mengikuti tatapan pria paruhbaya itu, mereka semua menoleh dan melihat ke lokasi persembunyian Wu Yun. Kata-kata pria paruhbaya itu juga membuat Wu Yun tercengang. Bukan karena dia takut, dia hanya kaget dan bingung. Karena dia cukup percaya diri dengan seni dewa bela diri tertinggi, kemampuannya menyembunyikan auranya. Tapi mengapa pria paruhbaya di depannya terlihat melaluinya? Mungkinkah kemampuan seni dewa bela diri tertinggiku untuk menyembunyikan aura tidak berfungsi lagi? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang muncul di benak Wu Yun saat ini. Jika itu benar, sungguh mengejutkan. Namun, kata-kata pria paruhbaya berikutnya secara langsung menghilangkan kekhawatiran Wu Yun. Melihat Wu Yun tidak menjawab, dia juga tidak muncul. Setelah beberapa saat, pria paruhbaya itu melanjutkan, "Haha, saya kira Anda adalah kultivator luar yang mengandalkan formasi pelindung yang dibentuk oleh Tuan Anda untuk mencapai alam dewa kedua sebelum mencapai alam Poksuan." Wu Yun, kan? Setelah mengatakan ini, sekitar 20 orang yang bersama pria paruhbaya itu semuanya tampak terkejut. Mungkin satu-satunya yang menemukan dan mengenali Wu Yun adalah pria paruhbaya ini. Yang lain tidak tahu. Tapi, bagaimana dia bisa mengenali Wu Yun? Ini juga keraguan yang muncul di benak Wu Yun. Namun, kini setelah dia dikenali dan ditemukan, tidak ada yang disembunyikan. Namun Wu Yun tidak muncul secara langsung, melainkan bertanya. "Saya tidak tahu Anda senior yang mana. Saya sedang lewat. Mohon maafkan saya jika saya kasar. Namun, saya masih ingin tahu, bagaimana senior menemukan saya dan bagaimana dia menentukan identitas saya." Haha. Melihat Wu Yun berbicara, pria paruhbaya itu tersenyum tipis. Dia maju beberapa langkah, lalu berdiri diam, dan melanjutkan. "Saya akan mengatakan yang sebenarnya, teman kecil Wu Yun, Anda memang seorang kultivator di dunia luar. Kemampuan Anda untuk menyembunyikan aura Anda sungguh luar biasa.
Jika Anda tidak terlalu ceroboh ketika Anda datang, saya akan melakukannya telah menangkapmu sebelum kamu bisa menyembunyikan auramu. Kalau tidak, setelah menyembunyikan nafasmu, aku benar-benar tidak bisa mendeteksi keberadaanmu. Sebenarnya, bahkan baru saja, sebelum kamu berbicara, aku tidak tahu lokasi persismu. Jeda, dia melanjutkan, adapun bagaimana cara menentukan identitasmu. Haha, seperti yang kubilang, orang yang bisa menyembunyikan auranya dengan mudah di bawah hidungku tidak mungkin berasal dari wilayah alam dewa keduaku. Terutama ketika ada kesenjangan besar dalam kultivasi antara Anda dan saya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menebak bahwa jika itu Lin Yi, dia tidak akan bersembunyi. Saya telah bertemu dengannya, jadi saya bisa menebak identitasmu. Sangat sederhana. Oh, jawab Wu Yun lembut, mengangguk diam-diam. Dalam hatiku, aku juga merasa sangat lega. Teknik Dewa Bela Diri Taisang tidak berhasil, jadi dia terlalu khawatir. Karena saya selalu berpikir tidak akan ada orang di sini, saya terlalu ceroboh, jadi saya ketahuan. Penjelasan tentang pengenalan identitas juga masuk akal. Teman kecil Wu Yun, jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu keluar dan menemuiku? Sebenarnya, saya telah mendengar tentang pertarungan Anda dengan Lin Yi. Saya harus mengatakan bahwa Anda sangat berani. Bahkan saya mengaguminya. Ngomong-ngomong, ini adalah wilayah alam dewa kedua, pemimpin sekte Haoyang, Wu Haocheng. Benar saja, tebakan Wu Yun benar, orang ini memang wilayah alam dewa kedua dengan nama yang sama sebagai sekte Tianmen, sekte Haoyang, salah satu dari 3 kekuatan besar, dan juga pemimpin sekte. Pada saat yang sama, Wu Haocheng menyebutkan pertarungannya dengan Lin Yi. Tampaknya fakta bahwa Wu Yun dan Lin Yi akan bertarung di konferensi perekrutan murid sebulan kemudian mungkin telah menyebar ke seluruh wilayah alam dewa kedua. Namun, saat mendengar kalimat terakhir, Wu Yun panik. Apakah ini baik? Pemimpin sekte yang bermartabat, yang masih senior, sebenarnya menyebut dirinya bawahannya, dan memang terlalu tidak sopan untuk keluar menemuinya. Wu Yun dengan cepat terbang dan memegang tangannya untuk memberi salam. Master Sekte Wu, kamu serius? Saya seorang junior. Bagaimana Anda bisa menyebut saya lebih rendah dan mempermalukan junior ini? Haha, tidak masalah, tidak masalah. Menjadi terkenal tidak sebaik melihatnya. Teman kecil Wu Yun, memang benar pahlawan berasal dari seorang pemuda. Ya, dia adalah senjata. Yu Bufan benar-benar bagus. Wu Haocheng berkata sambil tersenyum. Dia menggunakan beberapa yang bagus berturut-turut. Terlihat dia sangat mengapresiasi Wu Yun. Dan Wu Yun secara kasar dapat menilai dari kata-katanya bahwa karakter Wu Haocheng seharusnya relatif damai dan mantap. Ada kepribadian yang sangat berbeda dari Tian Yuan. Pada saat yang sama, Wu Yun juga memikirkan hal-hal lain dengan cepat dalam pikirannya. Bertemu Wu Haocheng di sini, mungkinkah ini kehendak Tuhan? Jika memungkinkan, apakah? Bab 2354 mencapai kesepakatan. Ada apa, teman kecil Wu Yun, kenapa kamu tidak bicara? Saat dia berpikir, suara Wu Haocheng tiba-tiba terdengar, menyela pikiran Wu Yun. Oh, tidak apa-apa. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi pada saat ini, sebuah rencana kasar perlahan-lahan terbentuk di benaknya. Kemudian dia terus berpura-pura malu dan berkata, sejujurnya, pemimpin Sekte Wu, perhatianku hanya teralihkan sesaat hanya karena aku sedang memikirkan janji temuku dengan Lin Yi. Oh, Wu Haocheng sedikit mengernyit, dan lalu memerintahkan yang lain untuk melanjutkan menggali. Tapi dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Wu Yun, kemarilah, teman kecil Wu Yun, kamu dan aku, mari kita mengambil langkah untuk berbicara. Oke. Wu Yun sedikit mengernyit, tetapi juga mengikuti Wu Haocheng dan berjalan ke depan. Setelah mereka berdua berada agak jauh dari kerumunan di belakang mereka, Wu Haocheng berhenti. Wu Yun berkata dengan heran, Master Sekte Wu, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Haha, Wu Yun, bukannya Anda bermaksud lain, saya hanya terkejut. Anda yang memulai pertarungan ini, tetapi Anda terlihat begitu teralihkan tadi. Sepertinya hatinya cukup khawatir. Wu Haocheng berkata sambil tersenyum tipis.
Wu Yundao, memang benar khawatir, tapi yang saya khawatirkan bukanlah Lin Yi sendiri, tapi Sekte Tianmen. Oh, Wu Haocheng bertanya dengan ragu, bagaimana menurut Anda? Kali ini, Lin Yi berusaha mempertahankan hidupnya. Luo Yiyun dari Sekte Tianmen baru saja pergi ke Balai Penegakan Hukum, yang kemudian menyebabkan konflik dengan saya. Jadi, kali ini, Lin Yi telah banyak membantu Sekte Tianmen. Saya pikir itu dalam periode 1 bulan ini, Sekte Tianmen mungkin berada di belakangnya. Menambah bahan bakar ke dalam api, bahkan secara diam-diam membantu Lin Yi dan memberinya sumber daya budidaya. Saya tahu bahwa seluruh wilayah alam dewa kedua dan sebagian besar harta budidaya adalah di tangan 3 kekuatan super. Tingkat kultivasi Lin Yi sendiri lebih tinggi dari saya. Selain itu, dengan bantuan Sekte Tianmen, tetapi saya sendirian, tentu saja, saya khawatir. Wu Yun perlahan menyelesaikan kata-katanya. Dan kata-kata ini juga ada dalam rencananya. Dia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan bantuan Wu Haocheng secara halus dan halus. Tapi tidak peduli betapa halus dan tersembunyinya kata-kata itu. Wu Haocheng bisa menjadi pemimpin kekuatan tertinggi, dan kekuatan otaknya secara alami mencukupi. Setelah berpikir sejenak, Anda dapat mendengar makna kedua yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Yun. Tentu saja, dia tidak akan mengkritik Wu Yun. Hal yang paling menggembirakan adalah dia tidak hanya tidak menunjukkannya, dia juga tidak langsung menolak Wu Yun. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman yang agak aneh dan kemudian berkata kepada Wu Yundu. Teman kecil Wu Yun, tahukah kamu bahwa Sekte Haoyang dan Sekte Tianmen kita tidak pernah bersahabat? Persaingan antara dua sekte kita, ditambah sekte lain, Sekte Xingluo, adalah sama. Kami bertiga sekte-sekte itu tidak begitu bersahabat. Meskipun tidak ada kontradiksi di permukaan, diam-diam mereka sedang bertengkar dan ingin menang. Sama seperti pertemuan perekrutan sebulan kemudian, 3 sekte utama kita semuanya. Tempat pertama dalam pertemuan perekrutan murid dan merekrutnya ke dalam sekte sehingga kita bisa bertarung. Jadi, pada titik ini, Wu Haocheng tiba-tiba berhenti berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke Wu Yun, merasa seolah sedang menunggu jawaban Wu Yun. Ini adalah ujian, menguji pemahaman Wu Yun. Seperti Wu Yun, perkataannya juga memiliki makna dan makna. Jika Wu Yun bahkan tidak dapat memahami arti kedua dari kata-kata ini, maka itu akan membuktikan bahwa dia tidak perlu merekrut Wu Yun atau membantu Wu Yun. Namun, bahkan sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun sudah menebak secara kasar apa yang dimaksud Wu Haocheng. Melihatnya mengalihkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, apa yang dimaksud pemimpin Sekte Wu adalah bertanya kepada saya apakah saya yakin akan memenangkan tempat pertama dalam konferensi perekrutan magang. Kemudian, bergabunglah dengan Sekte Haoyang dan menangkan wajah Sekte Haoyang dalam hal ini konferensi perekrutan murid. Haha, kamu benar-benar pintar. Wu Haocheng tertawa, sejujurnya, saya benar-benar mengerti maksud saya. Jika tidak ada yang terjadi, kekuatan tempur Lin Yi harusnya ada di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam perekrutan murid pertemuan kali ini. Milik eksistensi kelas 1. Dan dia paling dekat dengan Sekte Tianmen, jadi jika tidak ada kecelakaan, maka dalam pertarungan terbuka dan terselubung antara 3 kekuatan utama kita, Sekte Tianmennya mungkin akan menang. Tetapi jika teman kecil Wu Yunyu, jadi, ketua sekte bersedia membantu saya. Kata Wu Yundao. Selama kamu memberitahuku bahwa kamu yakin, maka aku dapat membantumu. Kata Wu Haocheng. Master Sekte Wu, sebenarnya, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apakah saya yakin tentang masalah ini. Wu Yun berkata sambil tersenyum, karena Tuan Wu mengetahui hal ini, dia juga harus tahu tentang pertaruhan antara Lin Yi dan saya. Jika saya tidak yakin, beraninya saya membuat taruhan seperti itu. Saya hanya khawatir Sekte Tianmen diam-diam membantunya di belakang layar, dan saya tidak memiliki siapapun yang membantu saya. Tetapi jika Haoyang Sekte bersedia membantu saya jamin ketika saatnya tiba, Lin Yi akan diinjak-injak. Di kakimu. Kata-kata ini bisa dikatakan penuh percaya diri dan sumpah. Dan Wu Haocheng memang terbujuk. Meskipun dia tidak begitu mengerti mengapa Wu Yun,
yang hanya berada di tingkat kedua dewa, memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang begitu besar. Tapi dia merasa, setidaknya pada saat ini, Wu Yun bisa dipercaya. Selain itu, jika ingin mengalahkan Lin Yi, sebenarnya tidak ada kemungkinan lain. Namun, Wu Haocheng harus menyebutkan satu hal lagi sebelum menyetujuinya. Setelah merenung sejenak, Wu Haocheng berkata, Wu Yun, tidak apa-apa jika kamu ingin aku dan Sekte Hao yang membantumu diam-diam di belakangmu. Tapi, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Tuhan tahu tentang itu masalah ini. Anda tahu, saya tahu, dan Anda tidak boleh memberitahu orang ketiga. Dan ketika saatnya tiba, jika Tuan Lin Yi maju, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sekte Hao yang kami. Itu hanya di antara Anda dan Lin Yizi dari awal sampai akhir. Saya, Sekte Hao yang tidak ikut campur bahkan setengah inci pun dalam masalah ini. Bisakah Anda berjanji kepada saya? Setelah mendengar ini, Wu Yun tersenyum diam-diam. Dia tahu bahwa ini adalah Wu Haocheng, yang khawatir masalah ini akan terungkap, Tuan Lin Yi akan maju, dan Sekte Hao yang akan terlibat. Rubah tua, banyak yang harus kamu pikirkan. Wu Yun berpikir sendiri. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa memahami kekhawatiran Wu Haocheng. Bab 2355 Larut Malam, Pembaruan Ketiga. Lagi pula, jika semuanya benar-benar terungkap, jika Tuan Wu Haocheng benar-benar maju, maka Wu Yun sendiri mungkin memiliki tuannya sendiri untuk melindunginya. Tapi di Sekte Hao Yang, tidak ada yang melindunginya. Masuk akal untuk membuat pengaturan terlebih dahulu dan mengambil tindakan pencegahan. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wu. Seperti yang Anda katakan, hanya Anda dan saya yang tahu tentang masalah ini. Saya, Wu Yun, berjanji kepada Anda bahwa apapun yang terjadi, tidak ada gunanya ada hubungannya dengan Sekte Hao yang Anda. Hubungan. Oke, bagus sekali. Wu Haocheng tertawa dan menepuk bahu Wu Yun. Teman kecil Wu Yun, terserah kamu apakah Sekte Hao yang kita dapat memenangkan muka dan merasa bangga dalam pertemuan perekrutan murid kali ini. Dan apa yang kamu butuhkan, selama itu masih dalam kemampuan kita, aku, Hao Yang, akan melakukannya. Yang Zong juga akan membantumu di sisa waktu. Ngomong-ngomong, pada jam 3.10 malam ini, kamu datang ke pintu belakang Sekte Hao Yangku. Aku akan menyuruh yang lain pergi dan menunggumu di sana. Untuk menutupi mata orang dan mencegah orang lain mengetahuinya, Anda hanya perlu merasa sedih. Terima kasih banyak, Tuan Wu. Ini adalah kebaikan yang besar. Mengapa Anda harus mengatakan sedih? Wu Yun mengangguk dengan tangannya di tangan, dan perasaan tegang di hatinya tiba-tiba mengendur. Dengan perkataan Wu Haocheng dan bantuan besar dari Sekte Hao Yang, Wu Yun tidak perlu khawatir. Dia hanya perlu meningkatkan kultivasinya hingga di atas dewa tingkat 8 di bulan depan, dan kemudian dia akan merasa percaya diri. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda bisa dipromosikan ke dewa tingkat 9, atau bahkan langsung ke alam mendalam. Saat ini, Wu Yun seharusnya sudah pergi. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Meski agak risih untuk bertanya secara langsung, aku tetap tidak bisa menahan diri dan bertanya. Pemimpin Sekte Wu, saya bertanya-tanya, apa yang kamu gali di sana? Mungkinkah ada harta karun di sana? Pertanyaan ini membuat ekspresi Wu Haocheng sedikit berubah. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, melambaikan tangannya dan berkata, "Yah, kamu tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Semua orang sama saja. Jika tidak ada apa-apa di sini, bagaimana saya bisa membawa orang ke sini secara langsung? Hanya saja karena saya telah berjanji pada Sekte Hao Yang untuk membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya, Anda harus memberi saya sedikit wajah. Jangan tanya tentang apa yang ada di sini. Terlebih lagi, bahkan jika Anda mengetahuinya, itu tidak akan terjadi. Banyak manfaatnya bagimu. Bahkan jika kamu ingin mengambilnya, kamu tidak dapat mengambilnya selama aku di sini." Wu Yun cukup malu dengan kata-kata ini. "Haha, ya, aku hanya penasaran, jangan terlalu banyak berpikir, Master Sekte Wu." Ucapnya haha untuk mengatasi rasa malunya, dan di saat yang sama segera mengganti topik pembicaraan. Dalam hal ini,
anak laki-laki Wu Yun itu pergi lebih dulu. Sampai jumpa di pintu belakang Sekte Haoyang pada jam 3 pagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi. Wu Haocheng menunjukkan senyuman misterius yang sulit dimengerti dan melihat punggung Wu Yun yang mundur dengan cepat. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi untungnya, tidak ada kebencian yang terlihat di wajahnya. Mungkin, dia berpikir bahwa dalam sebulan, Wu Yunruo akan mampu melampaui Lin Yi dan menjadi juara pertama dalam konferensi perekrutan magang. Kemudian pilih untuk bergabung dengan adegan menarik dari Sekte Haoyang mereka. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Faktanya, hingga saat ini, Wu Haochengdu masih belum yakin apakah Wu Yun benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Lin Yi. Tapi bagaimanapun juga, setelah Wu Yun bergabung, setidaknya, ada peluang. Jika tidak, Sekte Haoyang mereka tidak akan memiliki peluang untuk mengalahkan Wu Haocheng. Setelah pergi, Wu Yun menyembunyikan auranya lagi dan langsung menuju Sekte Haoyang. Faktanya, ketika pergi, Wu Yun juga berpikir untuk berbalik dan kembali untuk melihat apa yang sedang digali Wu Haocheng dan yang lainnya. Namun, ide ini ditepis oleh Wu Yun saat pertama kali muncul. Ada dua alasan. Pertama, jangan bicara tentang betapa memalukannya jika kita benar-benar berbalik dan ketahuan lagi. Kesepakatan yang baru saja dia capai dengan Wu Haocheng juga meringankan kebutuhan mendesak Wu Yun. Jika keributan ini membuat Wu Haocheng menyesal dan tidak membantu Wu Yun, keuntungannya akan terlalu besar. Hal kedua adalah apa yang dikatakan Wu Haocheng. Bahkan jika dia benar-benar melihatnya, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Wu Yun. Dengan hadirnya Wu Haocheng sendiri, kemampuan Wu Yun tidak cukup besar untuk merebut sesuatu dari tangan Wu Haocheng. Dalam hal ini, lebih baik tidak pergi. Ketika saya melihat bahwa saya tidak bisa mendapatkannya, saya merasa gatal dan panik. Lebih baik tidak terlihat daripada menjadi bersih. Waktu selalu berlalu. Sudah hampir waktunya untuk jam tangan ketiga sesuai kesepakatan. Di bawah naungan malam, Wu Yun menyembunyikan auranya dan bersembunyi di puncak gunung sekitar 500 meter tepat di seberang pintu belakang Sekte Haoyang. Di sini, Anda dapat melihat panorama pintu belakang Sekte Haoyang. Tentu saja, tempat ini masih milik Sekte Haoyang. Dalam lingkup formasi pelindung Sekte Haoyang. Jika itu orang lain, kemampuan menyembunyikan aura tidak akan sekuat itu. Kemungkinan ketahuan sangat tinggi. Namun, jika itu adalah Wu Yun, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Selama dia tidak bunuh diri dan tidak dengan sengaja melepaskan budidayanya. Bukannya ada seseorang yang kebetulan melewati tempat persembunyiannya dalam jarak dekat. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk dideteksi. Tapi Wu Yun bisa melihat panorama seluruh pemandangan di luar pintu belakang Sekte Haoyang. Murid penjaga gerbang tidak terlalu kuat. Namun ada beberapa tombol di sisi penjaga gerbang ini. Paling tidak, tombol-tombol ini harus digunakan untuk memberitahu petinggi dalam sekte ketika bahaya terdeteksi. Oleh karena itu, Wu Yun bersembunyi di sini untuk menghindari menimbulkan masalah dan tetap tidak bergerak, hanya menunggu jam ketiga tiba dan Wu Haocheng muncul dan mengusir para murid yang menjaga gerbang. Meskipun Wu Yun mungkin dapat yakin bahwa seseorang dengan status Wu Haocheng mungkin tidak akan gagal memenuhi kontrak. Namun melihat waktunya semakin dekat, saya masih merasa sedikit tidak nyaman dan khawatir. Bagaimanapun, dia sebenarnya membutuhkan kesempatan ini sekarang. Gunakan tanah harta karun Sekte Haoyang untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, 1 bulan kemudian, dia benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan Lin Yi. Bab 2356 mudah dipecahkan. Akhirnya, waktunya telah tiba. Tengah malam, jam ketiga. Di bawah malam, sosok yang tidak begitu familiar, namun bisa membuat Wu Yun langsung bersemangat, terbang ke pintu belakang Sekte Haoyang. Tidak ada keraguan bahwa orang ini secara alami adalah Wu Haocheng yang membuat perjanjian dengan Wu Yun. Kegembiraannya terlihat jelas, tetapi Wu Yun belum bisa muncul. Alasan Wu Haocheng memintanya datang pada tengah malam adalah untuk menipu orang lain. Tak seorang pun, termasuk murid Sekte Haoyang, diizinkan mengetahui bahwa Wu Yun pernah berkunjung ke Sekte Haoyang. Oleh karena itu, Wu Yun tidak dapat muncul sebelum murid penjaga gerbang itu pergi.
Namun dengan campur tangan Wu Haocheng, para penjaga gerbang segera dibubarkan. Melihat ini, Wu Yun langsung terbang. Saat Wu Yun muncul, Wu Haocheng juga tertegun sejenak. Mungkin dia tidak menyangka Wu Yun sebenarnya bersembunyi di puncak gunung seberang. Dia begitu dekat dan hanya beberapa ratus meter jauhnya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tentu saja, itu hanya hening sejenak. Bagaimanapun, dia sudah mencoba kemampuan Wu Yun untuk menyembunyikan auranya. Saat pertama kali mereka bertemu sebelumnya, saat dia menyadari keberadaan Wu Yun dan hanya berjarak beberapa puluh meter, bukankah dia masih belum bisa menemukan lokasi pasti Wu Yun? Teman kecil Wu Yun, kamu benar-benar menepati janjimu dan tiba tepat waktu. Wu Haocheng berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, pemimpin Sekte Wu adalah orang yang menepati janjinya. Wu Yun mengembalikan hadiah itu sambil tersenyum. Kemudian, setelah keduanya bertukar pujian bisnis, Wu Haocheng memimpin Wu Yun ke Sekte Haoyang melalui pintu belakang. Melewati kerumunan, di bawah kepemimpinan Wu Haocheng, Wu Yun dengan cepat dibawa ke gunung belakang Sekte Haoyang, sebuah tempat tersembunyi. Ini adalah puncak gunung belakang Sekte Haoyang kami, dan hampir semua harta karun Sekte Haoyang kami ada di antara puncak gunung belakang ini. Katakan padaku, Wu Yun, apa yang kamu inginkan dari Sekte Haoyang kami? Tolong. Wu Haocheng berhenti dan berbalik untuk bertanya. Wu Yun berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, seseorang yang dapat membantu saya meningkatkan kultivasi saya, dan itu akan sangat membantu. Sebenarnya, Wu Yun juga telah memikirkannya sebelum membuat ini meminta. Mungkinkah meminta Wu Haocheng tempat harta karun atau harta karun di mana dia bisa melatih keterampilan mata? Lagi pula, jika keterampilan muridnya bisa mengimbangi pada saat yang sama. Kemudian, pada saat itu, kemampuan bertarung sebenarnya juga akan meningkat pesat. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Wu Yun menelannya kembali. Masih sedikit khawatir. Kemampuan teknik muridnya cukup istimewa. Wu Yun tidak berani mengatakan apakah orang-orang di Tianlong Star mengetahui tentang kemampuan ini, atau lebih tepatnya, bagaimana mereka memandang kemampuan ini. Setidaknya, Wu Yun belum melihat satupun kultivator bintang Tianlong yang mempraktikkan teknik mata sejauh ini. Wu Yun telah menggunakan teknik menusuk pupil berkali-kali sebelumnya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, Wu Yun menduga bahwa, sebagian besar, para pembudidaya Tianlongsing ini tidak memahami apa itu teknik murid. Dengan kata lain, saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun mereka tidak memahaminya, dan mereka belum melihatnya, namun bukan berarti mereka belum mendengarnya. Jika mereka belum pernah melihatnya, tetapi pernah mendengarnya, dan sangat rakus terhadap teknik mata. Pada saat itu, jika seseorang sedang menatapnya, dia akan memiliki niat jahat. Bahkan jika ada master palsu itu, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Daya pikat harta karun terkadang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Akibat dari godaan ini sering kali lebih mengerikan daripada kebencian. Akan sangat merepotkan jika beberapa orang kuat benar-benar tertarik untuk membunuhnya secara diam-diam demi menguasai teknik mata. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, tentu saja lebih baik tidak mengatakan apapun. Tapi, jika menyangkut harta karun ini untuk meningkatkan budidaya seseorang, lalu pasti ada beberapa di Sekte Haoyang, dan jumlahnya cukup banyak. Setelah mendengar bahwa permintaan Wu Yun sangat sederhana, Wu Haocheng langsung mengangguk dan berkata, baiklah, Wu Yun, katakan padaku, tanah harta karun macam apa yang ingin kamu bantu meningkatkan budidayamu? Ada hal lain, bisakah? Tidakkah kamu membedakannya? Wu Yun sedikit terkejut. Tentu saja ada. Wu Haocheng berkata, seperti perbedaan antar tipe, perbedaan antara kekuatan, dan perbedaan antara alam. Namun, jika Anda seperti ini sekarang, saya pikir saya akan memberi Anda yang terlemah, tahap awal dari alam misterius yang melanggar. Apakah itu cukup untuk tanah harta karun? Sambil menjelaskan, dia juga bertanya. Yang terlemah, tanah harta karun pada tahap awal alam penghancur misterius. Wu Yun mengerutkan kening. Meskipun saya masih belum begitu memahaminya, pada dasarnya saya dapat memperoleh pemahaman tertentu tentang perbedaan wilayah harta karun yang disebutkan oleh Wu Haocheng.
Setelah jeda, dia terus bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte, apakah ada perbedaan spesifik antara yang terlemah dan yang terkuat? Juga, saya pikir, setidaknya, Anda harus memberi saya tanah harta karun di tengah tahap alam penghancuran misterius, kan? Di tahap tengah posuan, bisakah kamu menanggungnya? Wu Haocheng berkata dengan mulut datar, namun, kamu adalah seorang kultivator luar, dan kemampuanmu untuk bertahan tidak dapat dipahami dengan pemikiran bawaanku. Adapun yang terlemah dan terkuat perbedaan antara kuat dan kuat, baiklah. Mari kita lihat, teman kecil Wu Yun, jika itu masalahnya, maka kamu dapat mencobanya denganku. Mulai dari tahap terlemah dari alam penghancuran mendalam, begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan tahu apakah Anda dapat menahannya. Hiduplah. Tidak apa-apa. Wu Yun mengangguk. Ikuti aku, hati-hati, dan usahakan jangan sampai nafasmu bocor. Lebih baik jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Wu Haocheng mengingatkan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia juga berjalan di depan, memimpin Wu Yun lebih jauh ke puncak gunung belakang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat harta karun pertama yang ingin mereka kunjungi. Inilah yang kubilang padamu, tanah harta karun terlemah di tahap awal alam penghancur misterius. Masuklah bersamaku dan rasakan itu. Saat dia berbicara, Wu Haocheng menjentikkan lengan bajunya dan membuka tanah harta karun pertama. Pintu masuk. Tapi Wu Yun tidak langsung masuk, malah dia berdiri di luar pintu masuk dan perlahan menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di hatinya. Master Sekte, apakah tidak ada murid lain dari Sekte Haoyang Anda yang berlatih di tanah harta karun ini pada hari kerja? Jika ada, maka, meskipun dia tahu bahwa jika Wu Haocheng berani membawanya ke sini, dia pasti akan melakukannya. Menghindarinya inilah yang membuat Wu Yun bingung. Namun, Wu Yun masih ingin bertanya. Tapi Wu Haocheng tersenyum dan berkata, haha, saya, murid Sekte Haoyang, secara alami akan memiliki murid yang berlatih di tanah harta karun pada hari kerja. Tetapi budidaya mereka memiliki batas waktu. Mereka masuk secara berkelompok dan datang saat matahari terbit. Berangkat saat matahari terbenam, jangan tinggal terlalu lama. Jika tidak ada batasan, lalu bagaimana bisa ada begitu banyak energi di tanah harta karun ini untuk digunakan? Jadi, berlatihlah saja di dalamnya, dan ketika waktunya tiba, kamu akan memilih tempat harta karun yang mana di sana. Aku akan membuat alasan, mengatakan bahwa tempat harta karun di sini akan dihentikan selama sebulan untuk perbaikan. Masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Oh, itu dia itu. Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir, masuklah. Wu Haocheng sudah memasuki tanah harta karun. Wu Yun mengangguk dan mengikutinya secara bersamaan. Bab 2357 Bagaimana kalau langsung ke puncak Poksuan? Bagaimana? Mari kita rasakan apakah tanah harta karun dengan intensitas energi terlemah di tahap awal pemecahan misteri ini cocok untukmu. Wu Haocheng bertanya setelah Wu Yun masuk. Wu Yun mengangguk, lalu perlahan menutup matanya, mengaktifkan keterampilan di tubuhnya, mencoba berhubungan dengan energi yang meresap ke ruang sekitar di tanah harta karun ini. Tentu saja, saat Wu Yun melangkah ke tanah berharga ini, dia merasakan kekayaan energi ilahi yang memenuhi udara. Anda bisa merasakannya jika berlatih di tempat seperti ini. Kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat, namun memang benar kecepatannya akan meningkat, namun tidak membuat Wu Yun merasa terlalu terkejut. Saya selalu merasa bahwa ini bisa menjadi lebih baik. Akan lebih baik jika energi ilahi ini lebih banyak dan intensitasnya lebih banyak. Tentu saja, ini juga karena Wu Haocheng memberitahu Wu Yun bahwa ada harta karun lain yang lebih baik. Jika hanya ada harta karun seperti itu, Wu Yun pasti akan berpikir bahwa tempat ini cukup bagus. Tapi sekarang saya tahu ada sesuatu yang lebih baik, tentu saja saya tidak akan puas. Bagaimanapun, dia masih mampu membelinya. Dan ketika Wu Yun memberitahu Wu Haocheng apa yang dia pikirkan, Wu Haocheng jelas tertegun sejenak. Karena dalam pemahamannya, Wu Yun yang berada di tingkat kedua dewa, pasti sudah cukup berada di tanah harta karun ini pada tahap awal pemecahan misteri. Tapi Wu Haocheng tidak banyak bicara lagi.
Karena ini hanyalah bentuk terlemah dari kekuatan ilahi pada tahap awal pemecahan misteri. Ini untuk penggunaan transisi oleh para kultivator yang baru saja naik ke area alam dewa kedua dan baru saja mencapai alam penghancuran misterius. Meskipun agak mengejutkan bahwa Wu Yun tidak puas, itu masih dalam kisaran yang dapat dimengerti. Kalau begitu ikuti aku ke tempat harta karun kedua. Setelah beberapa saat, Wu Haocheng mengangguk, memimpin Wu Yun pergi dari sini, dan berjalan menuju tempat harta karun berikutnya. Wu Yun mengangguk. Masih dengan langkah yang sama, Wu Haocheng memimpin Wu Yun ke tempat harta karun kedua. Ini adalah tanah harta karun dengan kekuatan suci sedang dan tahap awal penghancuran misterius. Di sini, Wu Haocheng merasa harus bisa memuaskan Wu Yun. Namun, setelah Wu Yun merasakannya di tempat harta karun kedua ini untuk beberapa saat, tapi perasaannya masih sama. Dia masih memberitahu Wu Haocheng, permata ini, meskipun bagus, masih belum memenuhi kebutuhan yang ingin saya capai. Pada saat ini, mata Wu Haocheng menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas dan nyata. Namun dia masih mampu meredam keterkejutannya. Kemudian, dia memimpin Wu Yun ke tempat harta karun ketiga. Ini adalah tanah harta karun dalam tahap awal pemecahan misteri dengan kekuatan ilahi yang kuat. Dalam pemahaman Wu Haocheng, tanah harta karun seperti itu pasti cukup untuk memuaskan Wu Yun. Dia bahkan memiliki keraguan apakah Wu Yun dapat menahan baptisan energi ilahi di tanah harta karun ketiga. Lagi pula, jika tubuh fisik tidak dapat menahan baptisan energi ilahi yang kaya di tanah harta karun, ada risiko menjadi gila atau bahkan meledak hingga mati. Dia awalnya ingin mengingatkan Wu Yun. Namun, pada saat ini, Wu Haocheng melihat Wu Yun berbicara dengan begitu mudah di tempat berharga kedua ini. Kata-kata itu keluar dari bibirnya, tapi dia menelannya kembali. Keduanya melanjutkan. Wu Haocheng memimpin Wu Yun ke tempat harta karun ketiga. Pada titik ini, Wu Haocheng bahkan belum siap untuk bertanya lebih lanjut. Karena dia benar-benar merasa bahwa tanah harta karun ini sudah cukup untuk memuaskan Wu Yun. Jika Anda masih belum puas, maka... Namun, pikiran Wu Haocheng bahkan belum selesai. Pikirannya tiba-tiba berhenti pada saat ini. Karena kata-kata yang sama keluar lagi dari mulut Wu Yun. Meski masih sama persis, kata-kata tenang yang sama. Namun di telinga Wu Haocheng, rasanya seperti ada yang memukulnya secara tiba-tiba. Bahkan sedikit sulit dipercaya. Kejutan tidak lagi hanya terlihat di matanya, tapi perlahan menyebar ke wajahnya. Tapi dia masih menahan keterkejutannya. Namun, dia tidak langsung membawa pergi Wu Yun lagi. Sebaliknya, dia bertanya dengan keraguan dan sebagai pengingat. Wu Yun, apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Apakah kamu yakin bahwa energi ilahi di tanah harta karun ketiga ini tidak dapat memenuhi kebutuhanmu? Ini adalah tempat dengan energi ilahi terkuat pada tingkat ini pada tahap awal memecahkan misteri itu. Saat dia berbicara, ekspresi Wu Haocheng berangsur-angsur menjadi serius. Sudah kubilang, jangan mengandalkan perasaanmu atau berbicara secara impulsif. Kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Energi ilahi ini bukan milikmu. Jika energi ilahi Jenderal Wu Haocheng terlalu kuat, dan tubuh fisik tidak bisa. Jika dia menahannya, dia akan menjadi gila dan bahkan mati karena ledakan. Dia memberitahu Wu Yun lagi. Kemudian dia menambahkan, ini adalah tahap awal Po Xuan, yang mewakili 3 surga pertama Po Xuan. Yang berikutnya adalah tahap tengah Po Xuan. Mari kita begini, tahap awal Po Xuan. Melambangkan alam Po Xuan. Langit pertama, kedua, dan ketiga dari Po Xuan. Po Xuan tingkat tengah melambangkan Po Xuan tingkat keempat, kelima, dan keenam. Puncak, Po Xuan melambangkan tingkat ketujuh, ke-8, dan ke-9 tingkat Po Xuan. Ya Tuhan, ini bukan lelucon, kamu. Master Sekte, menurutku, mengapa kita tidak pergi ke puncak Po Xuan saja dan mencobanya? Wu Haosen juga ingin mengingatkan Wu Yun harus lebih berhati-hati dan tidak bertindak impulsif. Namun sekali lagi, dia langsung terpana dengan kata-kata Wu Yun. Dan dia benar-benar tenang. Setelah kaget, sedikit cemberut muncul. Bukan apa-apa lagi, tapi dia merasa Wu Yun sepertinya agak gila saat berbicara. Dengan kata lain,
dia merasa Wu Yun tidak mendengarkan penjelasannya dengan cermat sekarang. Dia sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia ingin pergi ke tanah harta karun di puncak Poksuan. Tanah harta karun di puncak Posuan cocok untuk pembudidaya Posuan tingkat ke-7 ke atas. Bagaimana Wu Yun, yang hanya dewa tingkat 2, bisa menahan ini? Wu Yun, kamu. Wu Haocheng tampak tidak senang dan mengingatkan Wu Yun. Namun, dalam menghadapi hal semacam ini, Wu Yun tidak memberikan wajah apapun kepada Wu Hao, juga tidak mengajarkan terlalu banyak aturan etiket. Dia langsung menyela Wu Haocheng lagi. Kemudian dia melanjutkan, Master Sekte Wu, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, dan saya baru saja mendengarkan dengan cermat semua penjelasan Anda. Namun, menilai dari perasaan saat ini, saya rasa saya memang bisa melakukannya. Lagi pula, takdir itu milikku sendiri, aku tidak berani melakukan kesalahan apapun. Tentu saja, menyela pembicaraan adalah tindakan yang tidak sopan, namun nada dan hati Wu Yun tetap penuh hormat. Tentu saja, Wu Haocheng dapat mendengar ini. Karena itu, dia tidak terlalu marah. Hanya saja dia terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia tidak percaya bahwa tingkat budidaya Wu Yun dapat menahan baptisan tanah harta karun di puncak Poksuan. Tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih baik untuk dikatakan untuk membantah Wu Yun. Bab 2358 Pikiran Wu Haocheng. Setelah merenung sejenak, Wu Haocheng menghela nafas lega lalu berkata, "Sudahlah, kamu benar. Hidup adalah milikmu. Kamu putuskan sendiri. Namun, kamu mengatakan bahwa tidak perlu pergi langsung ke puncak Poksuan. Itu agak terlalu berisiko. Pokoknya, tidak ada terburu-buru saat ini. Setelah beberapa saat, masih ada cukup waktu. Saya akan membawa Anda ke tempat berikutnya terlebih dahulu, tempat harta karun dengan kekuatan suci terlemah, tahap tengah untuk memecahkan misteri. Mungkin, Anda tidak melakukannya tahu belum, Anda telah memainkan peran dalam kekuatan ilahi ini. Ini adalah kesalahpahaman tertentu. Tetapi setelah tiba di tanah berharga di tahap tengah Posuan, mungkin Anda akan mengetahui pentingnya dan arti dari apa yang saya khawatirkan dan apa yang aku katakan kepadamu." Setelah mendengar ini, Wu Yun segera menjawab dengan tangannya. "Yah, apa yang dikatakan Master Sekte Wu memang benar. Terima kasih sudah mengkhawatirkan, Master Sekte. Oke, ikuti saja aku. Jika kamu ingin bersikap sopan, tidak perlu bicara lagi." Wu Haocheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan meninggalkan tempat berharga ini menuju tempat harta karun berikutnya. Namun, ketidakpedulian Wu Haocheng saat ini sebenarnya hanyalah sebuah akting. Suasana hatinya sebenarnya sangat rumit. Tapi apa sebenarnya yang membuatnya rumit, saya khawatir dia sendiri pun tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Ada keterkejutan, kebingungan, dan banyak emosi rumit. Segera, tempat harta karun berikutnya tiba. Ini adalah tanah harta karun dengan kekuatan ilahi terlemah, Posuan tingkat tengah, sesuai dengan Posuan tingkat keempat hingga keenam. Masuk dan cobalah. Pintu masuk ke tanah harta karun dibuka perlahan oleh Wu Haocheng. Setelah memasuki tanah harta karun, Wu Haocheng kembali ke Wu Yundao. Tapi setelah mengatakan itu, dia langsung mengingatkan, "Wu Yun, kalau kamu masuk, coba rasakan dulu, jangan terlalu dalam. Jika kamu merasa tidak nyaman, segera beritahu aku dan aku akan membawamu pergi." "Terima kasih, Master Sekte." Wu Yun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tapi dia tetap mengambil satu langkah dan melangkah masuk. Terlebih lagi, setelah memasuki tanah harta karun, dia mengambil beberapa langkah cepat dan berjalan lebih dalam. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat benar-benar merasakan energi ketuhanan di negeri harta karun ini dan apakah cocok untuk kita. Tentu saja, ini bukan karena Wu Yun sombong dan menolak mendengarkan bujukan Wu Haocheng. Hanya karena dia secara kasar bisa mendeteksinya di pintu masuk. Meskipun energi ilahi di sini jauh lebih kaya daripada 3 harta karun sebelumnya. Tapi itu pastinya berada dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Bahkan tidak mendekati tingkat kekayaan yang ia butuhkan. Adapun apa standar ini? Menurut pemikiran Wu Yun saat ini, dia mendekati batas kemampuan tubuhnya untuk bertahan. Lagi pula,
jika Anda ingin meningkatkan tingkat kultivasi Anda secepat mungkin dan dalam kisaran yang dapat diterima, semakin kuat semakin baik. Dan dengan ide ini, Wu Yun menatap mata Wu Haocheng yang terkejut. Dia keluar dari tempat harta karun tanpa tergesa-gesa, dan kemudian menjadi tercerahkan oleh Wu Hao. Tuan Wu, masih sedikit lemah di sini. Saya masih berpikir kita bisa langsung pergi ke tanah berharga di puncak Poksuan. Wu Yun tidak sengaja mengungkapkan kata-katanya. Tidak ada kepura-puran yang jelas, dia hanya ingin mencobanya, dan dia juga merasa benar-benar bisa mencobanya. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk harta karun berikutnya. Meski hal itu tidak memakan banyak waktu. Tetapi ketika Wu Haocheng mendengar kata-kata ini, dia mempunyai pemikiran yang berbeda. Meskipun dia telah melakukan persiapan mental tertentu sebelum ini, Wu Yun mungkin benar-benar tidak puas dengan tanah harta karun di tahap tengah Po Suan ini. Namun di alam bawah sadarnya, dia masih berpikir bahwa ini seharusnya bisa mencapai batas Wu Yun. Dengan kata lain, dia siap secara mental bahwa tanah harta karun ini mungkin masih belum cukup untuk Wu Yun, juga tidak dapat mencapai batas Wu Yun. Tapi itu pasti akan berdampak tertentu padanya. Tapi sebenarnya melihat keadaan Wu Yun saat ini, bagaimana dampaknya? Tidak ada reaksi sama sekali. Persis sama dengan 3 tempat harta karun sebelumnya pada tahap awal pemecahan misteri. Tanah harta karun di tahap tengah Poksuan ini tidak berdampak apapun padanya. Kamu, pada saat ini, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang keterkejutan yang muncul di hati Wu Haocheng. Dia sedikit tidak dapat memahami seperti apa struktur fisik yang dimiliki Wu Yun, seorang kultivator luar, dan metode kultivasi seperti apa yang dia miliki. Apakah ini berbeda dengan mereka? Bagaimanapun, ketahanan semacam ini jauh melampaui jangkauan yang dia, sebagai orang kuat dari Tianlongxing, dapat kenali. Mungkinkah para kultivator dari luar alam benar-benar menakutkan? Ini adalah keraguan yang ada dalam pikiran Wu Haocheng saat ini. Dia bahkan hampir bertanya. Hanya karena mukanya saja, tidak mudah berinisiatif menyebutkannya kepada Wu Yun. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Apa yang diwakili oleh Wu Yun, apakah itu tubuh fisik, keterampilan, atau metode kultivasi, tidak berada pada level kultivator luar biasa. Yang dia wakili adalah kondisi puncak orang luar. Mampu mengejutkan dan mengagetkan Wu Haocheng, tentu saja, bukanlah hal yang mengejutkan. Setelah beberapa saat, Wu Haocheng juga perlahan mundur dari tempat berharga itu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia juga mulai merasakannya jika dilihat dari keadaan Wu Yun saat ini. Memang sepertinya tidak perlu melanjutkan kedua tempat harta karun berikutnya di tahap tengah Breaking the Mystery. Dia juga merasa mungkin dia bisa membawa Wu Yun langsung ke tempat berharga di puncak Poksuan untuk mencobanya. Namun, masih banyak kekhawatiran di hati saya. Sekarang, dalam hati Wu Haocheng, pandangannya tentang Wu Yun juga mulai mengalami perubahan besar. Meskipun dia sebelumnya berpikir bahwa Wu Yun, seorang kultivator luar, adalah orang yang tidak biasa. Tapi dia tidak terlalu menyangka Wu Yun akan mampu mengalahkan Lin Yi dalam sebulan. Bagaimanapun, perbedaan kultivasi antara keduanya terlalu besar, sehingga membutuhkan keajaiban. Alasan mengapa dia memilih membantu Wu Yun hanya untuk menyenangkan Wu Yun. Jika Anda bertemu dengan Master Wu Yun di masa depan, Anda bisa lebih dekat dan bahkan mendapatkan beberapa manfaat. Bagaimanapun, meski Wu Yun kalah, persahabatan tetap ada. Dan sekarang, seluruh wilayah alam dewa kedua menjadi gila dengan rumor bahwa guru Wu Yun adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Seorang master yang tidak lebih lemah dari Lin Yi. Bagi Wu Haocheng dan lainnya, godaan untuk memenangkan hati Wu Yun memang tidak sedikit. Tapi sekarang Wu Haocheng hanya berusaha memenangkan hatinya sejak awal. Semakin terasa bahwa keseluruhan pribadi Wu Yun benar-benar tidak dapat diprediksi, mungkin, sangat mungkin untuk menciptakan keajaiban dalam sebulan. Bab 2359 Wu Haocheng yang agak bingung. Meskipun Lin Yi juga orang luar, dia memiliki latar belakang yang kuat dan bakatnya juga sama mengesankannya. Tapi Lin Yi sudah lama berada di sini, Wu Haocheng juga kurang lebih telah mendengarnya. Dia belum pernah mendengar bahwa Lin Yi terlalu luar biasa dalam hal bakat.
Dan bagaimana jika berita tentang Wu Yun hari ini tersebar? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu pasti akan menyebabkan guncangan besar di seluruh wilayah alam dewa kedua. Oleh karena itu, nyatanya saat ini Wu Haocheng tidak hanya mulai berpikir bahwa Wu Yun akan menciptakan keajaiban. Dia bahkan mulai menantikan keajaiban seperti apa yang akan diciptakan Wu Yun. Master Sekte Wu, ada apa denganmu? Melihat Wu Haocheng terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Yun bertanya dengan bingung. Oh, tidak apa-apa. Wu Haocheng dengan cepat pulih dari keterkejutan dan pikirannya. Di saat yang sama, dia tersenyum ringan untuk mengurangi rasa malu di hatinya. Lalu, dia juga menepuk bahu Wu Yun. Dia mengangguk dan berkata, sahabatku Wu Yun, sejujurnya, tindakanmu kali ini benar-benar membuka mataku sebagai yang disebut-sebut sebagai pemimpin Sekte Haoyang. Kamu membuatku melihatmu dengan kekaguman lagi dan lagi. Pokoknya, karena kamu sangat ingin mencapai puncak Poksuan, maka aku akan mengajakmu mencobanya. Ikuti aku. Dengan mengatakan itu, Wu Haocheng berbalik dan berjalan ke depan. Wu Yun mengikuti. Dalam perjalanan, Wu Haocheng berkata sambil berjalan, ayo pergi ke tanah harta karun puncak Po Suan dengan kekuatan suci terlemah dulu. Lihat apakah itu dapat memenuhi kebutuhanmu di sana. Ya, Wu Yun mengangguk. Tetapi pada saat ini, pemikiran di hati mereka berbeda. Wu Haocheng percaya dalam hatinya bahwa meskipun puncak Po Suan adalah yang paling lemah energinya, bahkan jika itu dapat ditahan, itu jelas merupakan keadaan paling ekstrim dari Wu Yun. Pikiran Wu Yun benar-benar berlawanan dengan pikiran Wu Haocheng. Dia percaya bahwa tanah harta karun puncak Poksuan, yang memiliki kekuatan suci terlemah, mungkin masih belum puas. Dan jika ide ini diketahui Wu Haocheng, Wu Yun mungkin akan dianggap sombong dan sombong lagi. Tapi ternyata, perasaan Wu Yun benar. Saat memasuki tanah harta karun pertama yang memecahkan puncak Suan, semua hasilnya sudah jelas. Pada awalnya Wu Haocheng masih bersikeras pada gagasan yang salah itu, bahkan dia siap membantu Wu Yun dan membawa pergi Wu Yun jika dia tidak tahan. Itu hanya penampilan Wu Yun. Sekali lagi, dia benar-benar tercengang. Tanah berharga di puncak Poksuan ini tidak berdampak sedikit pun pada Wu Yun. Persis sama dengan harta karun sebelumnya. Santai dan bebas stres. Tentu saja, ini hanya perasaan di mata Wu Haocheng. Faktanya, tiba di tempat berharga di puncak pemecahan misteri ini sudah dapat menimbulkan rasa penindasan tertentu di tubuh dan meridian Wu Yun. Hanya saja perasaan tertindas hanyalah perasaan tertindas. Mengatakan itu adalah batasnya masih jauh dari cukup. Tuan Wu, langsung pergi ke tempat ketiga, tanah harta karun dengan kekuatan suci terkuat dan puncak Suan-Suan. Tidak perlu pergi ke tempat kedua. Wu Yun berkata dengan ringan. Untuk mencegah Wu Haocheng menolak, Wu Yun berkata langsung. Jangan khawatir, pemimpin Sekte Wu, saya memiliki rasa proporsional, dan saya juga dapat merasakan bahwa tanah harta karun Po Suan Pinnacle yang paling kuat seharusnya mampu mencapai keadaan yang membawa saya mendekati batas. Jika Anda dapat mengizinkan saya berada dalam situasi di mana pasokan energi mendekati batas, selanjutnya, berlatihlah dengan damai selama sebulan. Saya berjanji kepada Anda, Master Sekte Wu, bahwa setelah 1 bulan, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk membuat Anda terkesan lagi. Setelah mengatakan ini, Wu Yun berdiri di samping dengan tenang, menunggu Wu Haocheng berbicara. Saat ini, Wu Haocheng sebenarnya sedikit bingung. Hanya karena status bangsawan dan kultivasinya dia hampir tidak bisa menahan reaksi bingung itu. Tapi dia masih menatap Wu Yun dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Baru saja dia berkata perlahan, oke, ayo kita coba. Tapi bagaimanapun juga, sirkuit otak Wu Haocheng saat ini masih tidak bereaksi. Dia hanya mengangguk setuju tanpa sadar. Tunggu sampai Anda mencapai tempat harta karun terakhir. Setelah membuka pintu masuk, Wu Haocheng tiba-tiba bereaksi. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, mencoba meraih Wu Yun. Dan sekali lagi mengingatkan Wu Yun untuk berhati-hati, tanah harta karun dengan kekuatan ilahi terkuat dan puncak Suan-Suan ini tidak semudah yang dia kira. Namun sebenarnya gerakannya agak lambat. Ketika pintu masuk terbuka,
Wu Yun merasakan energi yang melonjak dan agung datang dari tempat harta karun terakhir ini. Seluruh tubuh Wu Yun berdebar kencang. Menelan jiwa bela diri, meridian fisik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi berdetak dengan gembira. Inilah reaksi naluriah ketika melihat harta karun terbaik. Bagi mereka yang telah mencapai posuan level 8 atau 9, ini mungkin bukan yang terbaik. Namun bagi Wu Yun yang kini berada di tingkat dewa kedua, tapi itu pasti dianggap yang terbaik. Oleh karena itu, didorong oleh berbagai kemampuan dan naluri, Wu Yun tidak mempertimbangkan etika. Dia melompat dan terbang langsung ke tanah harta karun. Lalu ada beberapa lagi penghindaran dari tanah datar, dan mereka datang langsung ke pusat tanah harta karun, area dengan kekuatan suci terkuat di seluruh tanah harta karun. Wu Yun, kamu. Di belakang, meskipun Wu Haocheng sangat cepat, Wu Yun bergerak di depannya, jadi dia secara alami lebih cepat darinya. Dan Wu Yun terlihat terbang langsung menuju pusat harta karun. Wu Haocheng ingin mengingatkannya dengan keras. Tapi begitu kata-kata itu keluar, dia terdiam lagi. Dia menelan pengingat itu dengan paksa. Karena tidak perlu mengingatkan Anda. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukannya dan bertahan dari baptisan energi di tempat harta karun ini. Namun nyatanya, Wu Yun hanya menahannya. Dia bisa melihat ini dengan jelas. Master Sekte Wu, silakan pergi dulu, beri saya waktu 1 bulan, terima kasih. Wu Yun dengan rakus menyerap energi ilahi di tanah harta karun saat ini. Dia tidak bangun untuk membalas salam, atau bahkan membuka matanya. Dia mengucapkan selamat tinggal langsung pada Wu Haocheng. Bukannya Wu Yun tidak menghormati etika. Hanya karena Wu Yun berada di dalam tubuh Wu Yun setelah menelan jiwa bela diri, dia sangat ingin mencoba dan mencoba memaksa keluar beberapa kali. Bab 2360 emosi kusut lagi. Pada saat ini, Wu Yun harus dengan paksa menekan semangat bela diri yang menelan. Karena dia tidak ingin Wu Haocheng melihat kemampuan melahap yang mengerikan dari menelan jiwa bela diri. Bagaimanapun juga, gerakan menelan roh bela diri yang memangsa memang agak terlalu menakutkan. Situasi melahap yang luas dan rakus sepertinya memiliki kemungkinan untuk menelan semua energi ilahi di tanah harta karun ini. Meski belum tentu demikian, setidaknya kekhawatiran tersebut tampaknya memang ada. Oleh karena itu, Wu Yun takut Wu Haocheng akan langsung mengusirnya setelah melihat pemandangan ini. Dia juga takut jika dia berbicara terlalu banyak dengan Wu Haocheng dalam satu saat, rohnya akan tertelan dan keluar. Itu sebabnya dia begitu kasar kepada Wu Haocheng dan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Faktanya, ini hanyalah langkah yang tidak berdaya. Untungnya, Wu Haocheng tidak keberatan. Dia tidak mempermasalahkan sikap Wu Yun terhadapnya. Lagi pula dia bisa memahami jika energi ilahi di tempat ini bisa mencapai tingkat yang mendekati batas ketahanan Wu Yun. Perasaan seperti itu memang penuh godaan yang tak ada habisnya bagi seorang kultivator. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa melepaskan diri. Oleh karena itu, dia dapat memahaminya. Dia hanya diam di sana sejenak dengan wajah kaget, lalu berbalik dan pergi. Namun sebelum pergi, dia masih membalas Wu Yun. Biarkan dia berlatih di sana dengan tenang, setelah sebulan, dia akan menjemputnya dan pergi. Wu Yun mengangguk dan menjawab dengan tergesa-gesa. Segera, Wu Haocheng berbalik dan pergi, lalu menutup pintu masuk dan keluar dari tanah harta karun. Setelah Wu Haocheng pergi, Wu Yun menghela nafas lega. Begitu dia menenangkan pikirannya, roh bela diri yang melahap segera melompat keluar seperti kuda liar yang berlari liar. Ia melayang di atas kepala Wu Yun, bahkan tidak menunggu Wu Yun mengendalikannya. Berlari dengan kecepatan tinggi, kekuatan melahap yang dahsyat menyapu sekeliling dengan keras. Secara alami, semua energi ilahi yang ditelan kembali memasuki tubuh Wu Yun. Meskipun jiwa bela diri yang melahap saat ini tidak dapat berbicara. Tapi perasaan itu jelas membuat Wu Yun merasakannya, seolah-olah berkata kepada Wu Yun, seharusnya aku sudah dibebaskan sejak lama, energi yang begitu kuat, ini semua milikku, dan juga milikmu. Dan kecepatan melahap ini setidaknya beberapa kali lebih cepat dari latihan Wu Yun sendiri. Wu Yun menikmati manfaat yang dibawa oleh jiwa bela diri yang melahap ini, tapi apa yang dia pikirkan di dalam hatinya bukanlah kegembiraan dan kegembiraan.
tapi memikirkan hal lain. Dia sedang berpikir, menurut apa yang dikatakan Dewa Bela Diri, melahap jiwa bela diri akan menghasilkan setidaknya 3 tingkat peningkatan. Dan setiap kali mencapai suatu level, roh bela diri yang melahap akan mengalami transformasi tingkat tertentu. Jiwa bela diri yang menelan saat ini baru mencapai tingkat kedua. Jika prediksinya benar, setelah mencapai tingkat ketiga, atau melampaui alam ketiga, melahap jiwa bela diri kemungkinan besar akan melahirkan kemampuan berpikirnya sendiri pada tingkat tertentu. Dan Wu Yun juga menantikan hari itu. Namun, menelan jiwa bela diri bertentangan dengan reinkarnasi hidup dan mati. Hanya melalui reinkarnasi hidup dan mati, jiwa bela diri yang melahap dapat diserap, atau digabungkan menjadi satu. Hanya dengan begitu penghalang antara menelan Wu Hun dan Wu Yun dapat dihilangkan sepenuhnya. Jika tidak, siklus hidup dan mati tidak akan pernah mampu mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Tapi kalau begitu, itu sama saja dengan melepaskan roh bela diri yang memangsa. Wu Yun juga sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. Membandingkan banyak aspek dan pemikiran dalam jangka panjang, memang benar reinkarnasi hidup dan mati lebih baik daripada menelan jiwa bela diri. Tapi pikirkan kembali, sejak dia terbangun untuk menelan jiwa bela diri, hingga saat ini, bagaimana Wu Yun bisa menelan energi dan meningkatkan tingkat kultivasinya tanpa bantuan jiwa bela diri yang menelan. Dan jika dia tidak menelan jiwa bela diri, budidayanya tidak akan pernah meningkat secepat ini, juga tidak akan mencapai level saat ini. Sama seperti momen ini, tanpa roh bela diri yang memakan, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan melahap yang begitu kejam dan cepat. Kecepatan peningkatan budidaya secara alami akan lebih lambat. Karena itu, Wu Yun langsung jatuh ke dalam kondisi yang sangat kusut. Gagasan untuk berhenti menelan jiwa bela diri dan hanya fokus pada reinkarnasi hidup dan mati sekali lagi terguncang. Jika reinkarnasi dao kehidupan dan kematian masih dapat memiliki kemampuan untuk menelan jiwa bela diri setelah mengintegrasikannya dengan jiwa bela diri yang menelan, dan kemampuan ini dapat dipisahkan, seperti keberadaan independen dari jiwa bela diri yang menelan, itu akan terus berlanjut. Selesaikan transformasi selanjutnya. Oke, pikirku dalam hati. Namun tak lama kemudian ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa pada saat itu, roh bela diri yang memangsa tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Rasanya seperti dia memprotes ide Wu Yun. Tapi itu hanya untuk saat itu saja, ketika Wu Yun bereaksi, perasaan berfluktuasi itu menghilang lagi. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, orang ini, apakah dia sudah tahu apa yang kupikirkan? Perasaan ini belum pernah muncul sebelumnya. Mungkinkah ia mulai bertransformasi menuju tahap berikutnya? Sudah. Berbisik, Wu Yun dengan ragu-ragu ingin mengetahui apakah jiwa bela diri yang menelan akan berubah. Tapi tidak ada hasil apapun. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri lagi, itu saja, jangan pikirkan itu lagi. Lagi pula, sekarang aku tidak tahu bagaimana mengintegrasikan jiwa bela diri yang melahap dan reinkarnasi hidup dan mati. Sebuah pemikiran. Untuk saat ini, saya juga tidak tahu. Saya sedang terburu-buru menggunakan reinkarnasi hidup dan mati, tetapi luangkan waktu saya. Ketika kultivasi saya menjadi lebih kuat dan wawasan saya meluas, saya akan melihat apakah ada cara lain untuk menyelesaikannya. Mungkin, jika saya menemukan master, dia harus memiliki cara untuk menyelesaikannya. Pertanyaan ini, mari kita berlatih dengan ketenangan pikiran dulu. Dia berbisik, tetapi segera, Wu Yun menyingkirkannya. Pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Dia mulai berkonsentrasi untuk memurnikan dan menyerap energi ilahi yang telah dimakan oleh jiwa bela diri yang melahap.